Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada suatu apapun, dan berbeda dengan segala sesuatu yang tidak membutuhkan kepada tempat dan arah, serta maha suci dari bentuk dan ukuran. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema harta terpuji dan harta tercela. Dalam perbendaharaan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta benda dicela sekaligus dipuji. Ini menunjukkan bahwa ada harta yang tercela dan ada juga harta yang terpuji. Di antara hadis yang menunjukkan adanya harta yang tercela adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatiyal mal. Maknanya, setiap umat memiliki fitnah, yaitu ujian dan cobaan, dan fitnah umatku adalah harta. Sedangkan hadis yang memuji harta diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Amr bin As, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'imma bil malis solih lirrajulis solih. Maknanya, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang menggunakan harta juga terbagi menjadi dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna hadzal mala khadiratun hulwah, faman akhadhahu bihaqqih wa wada'ahu fi haqqih fa ni'mal ma'unatuhu, wa man akhadhahu bighairi haqqih kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Sesungguhnya harta ini seperti tanaman yang indah dan hijau. Orang yang memperolehnya dengan cara yang benar dan menempatkannya pada jalan yang benar, maka harta itu akan menjadi penolongnya untuk niat dan memperoleh pahala. Dan barang siapa memperolehnya dengan cara yang tidak benar, maka ia seperti orang yang makan dan ia tidak pernah merasa kenyang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiga hadis yang telah disebutkan di atas menjelaskan kepada kita tentang macam-macam harta serta macam-macam cara penggunaannya.
Harta yang terpuji adalah harta yang dihasilkan oleh seseorang dengan cara yang tidak diharamkan, lalu dibelanjakan untuk jalan yang tidak dimurkai oleh Allah. Harta inilah yang akan menjadi penolong, ni'mal ma'unah, karena harta itu akan membantu dan mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan. Orang yang menggunakan hartanya untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya, kedua orang tuanya atau kerabat lain dengan niat yang baik, yaitu niat mendekatkan diri kepada Allah tanpa terkotori oleh sifat riya atau berbangga diri, maka orang ini seakan telah bersedekah kepada fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah." Maknanya, jika seseorang menafkahkan hartanya untuk keluarganya dengan niat mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka harta itu terhitung sedekah baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan harta dengan tanaman yang hijau, terlihat indah oleh mata, dan orang yang melihatnya terpesona serta menginginkan untuk memilikinya. Seorang mukmin yang mengambilnya dari tempat yang dihalalkan oleh Allah, lalu membelanjakannya pada jalur yang dihalalkan juga oleh Allah, maka harta tersebut menjadi penolongnya di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan harta sebagai alat dan sarana untuk memperoleh pahala dan balasan baik di akhirat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memiliki harta yang luar biasa berlimpah dan banyak, lalu beliau membelanjakannya untuk menegakkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membantu kaum muslimin yang lemah dan tertindas oleh orang-orang musyrik di Mekah sebelum hijrah. Beliau telah mendermakan jumlah yang sangat banyak dari harta tersebut, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk mendermakan harta untuk kemaslahatan umat Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq tanpa keraguan sedikit pun mendermakan seluruh hartanya yang tersisa. Ini terjadi pada permulaan dakwah Islam di Mekah. Ternyata ketika itu ada seorang sahabat yang melakukan hal yang sama dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata pada saat itu tidak ada seorang sahabat yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar meneladani sahabat Abu Bakar dan mendermakan separuh harta yang dimilikinya untuk kepentingan dakwah umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedangkan harta yang tercela adalah harta yang diperoleh dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara yang diharamkan oleh Allah sangat banyak. Di antaranya harta tersebut didapatkan dengan cara korupsi, menipu, berbohong, menyembunyikan aib atau cacat yang ada pada suatu barang yang ia jual. Ini merupakan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah harta yang diperoleh dengan jalan riba, terutama ribal qard. Ribal qard atau riba berupa tambahan adalah harta yang dihasilkan dari mengutangi orang lain dengan syarat bunga atau memanfaatkan fasilitas tertentu milik orang tersebut yang berhutang. Harta riba ini termasuk harta yang keharamannya sangat besar. Dosa riba ini tidak kalah dengan dosa mencuri. Keduanya tergolong sama-sama dosa yang besar. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban yang berkaitan dengan harta yang kita miliki sangatlah banyak. Tidak hanya menafkahi orang yang menjadi tanggung jawab kita, di samping itu juga ada hak-hak lain dalam harta yang kita miliki yang berupa zakat, baik itu zakat mal, zakat fitrah yang harus diterima
oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Termasuk kewajiban orang yang berharta juga adalah menopang dakwah Islamiyah dengan harta, dan pada prinsipnya seorang muslim dituntut untuk berperan serta dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Peran tersebut bisa dipenuhi dengan jiwa, tenaga, pikiran, dan juga tentunya dengan harta. Orang yang berhasil mengekang dirinya dan memaksa nafsunya untuk berderma demi kepentingan dakwah Islam, maka ia adalah orang yang beruntung. Jika diibaratkan perdagangan, maka orang seperti ini sedang berdagang dengan Allah. Dengan perdagangan yang dia lakukan dengan Allah, tentunya adalah perdagangan yang akan selalu menguntungkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berjihad di jalan Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kullu amalil khair. Jadi yang dimaksud dalam jihad pada ayat yang telah dibaca tadi adalah kullu amalil khair, setiap amal kebajikan, amal kebaikan. Oleh karena itu, membangun masjid dan memakmurkan masjid termasuk jihad di jalan Allah. Membangun sekolah-sekolah Islam dan pondok-pondok pesantren atau mendanai kegiatan pendidikan Islam juga termasuk jihad di jalan Allah. Mendanai kebutuhan dai untuk berdakwah juga termasuk jihad di jalan Allah. Mewakafkan tanah atau yang lainnya untuk kepentingan dan kemaslahatan dakwah juga termasuk jihad di jalan Allah. Meninfakkan harta untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan juga termasuk jihad di jalan Allah. Menyantuni para fakir miskin atau memberikan modal usaha kepada mereka juga termasuk jihad di jalan Allah. Membantu para pemuda dan pemudi muslim untuk menikah atau membiayai sebagian kebutuhan rumah tangga mereka juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pintu-pintu jihad sangat banyak sekali. Kaum muslimin yang berbahagia, semua pintu jihad di jalan Allah yang telah disebutkan di atas biasa disebut dengan istilah sedekah. Sedekah adalah bukti kekuatan iman orang yang bersedekah dan tanda bahwa ia percaya penuh dengan janji Allah yang Allah berikan kepada para hambanya yang bersedekah. Sedekah juga bisa menjadi seseorang dibebaskan dari api neraka. Sedekah juga bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan banyak kebaikan di dunia. Oleh karenanya, marilah kita meningkatkan kualitas sedekah kita, dan janganlah kita merasa malu dengan pemberian yang sedikit, karena itu lebih baik daripada tidak memberi sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai sedekah ini tidaklah dilihat dari besar atau kecilnya pemberian. Uang 1000 bisa saja lebih besar pahalanya daripada 100.000. Semua tergantung kepada niat dan kondisi ekonomi seseorang. Karena suatu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya, lalu beliau bersabda, 1 dirham mendahului 100.000 dirham. Dan beliau ditanyakan kepadanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, seseorang memiliki 2 dirham, lalu ia menyedekahkan 1 dirham, dan yang lainnya memiliki 100 dirham dari hartanya yang sangat banyak dan hanya mendermakan sebagian dari hartanya tersebut. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang menyedekahkan 1 dirham
lebih besar pahalanya dari orang lain yang menyedekahkan 100.000 dirham. Hal itu dikarenakan karena orang yang pertama menyedekahkan separuh dari seluruh hartanya. Dia berhasil mengalahkan nafsunya untuk kepentingan akhiratnya. Orang ini tidak mengatakan, aku hanya punya 2 dirham, bagaimana mungkin aku menyedekahkan 1 dirham yang satunya. Dia lebih mementingkan akhirat, dan orang ini adalah orang yang berhasil melawan hawa nafsunya, dan dia mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang kedua yang bersedekah dengan 100.000 dirham, hartanya sangat banyak, dan tentunya jumlah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan total harta yang ia miliki. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan rizki yang halal dan barokah, serta kita diberikan kekuatan untuk melawan nafsu kita, sehingga kita mendermakan sebagian atau bahkan seluruh dari harta yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.